Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nu'akhidin. Kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Di video kali ini Mas Tono atau Mas Sartono kembali hadir ke Mukhtalifun Alwan. Ya. Jadi kami panggil setelah beliau mungkin pulang tadarusan ya kan. Langsung aja kita ajak obrol ke studio Mukhtalifun Alwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul kan baru pulang tadarusan ya ini. Iya. Terlihat dari sini ya pakaiannya. Ya? Tampilannya iya. Oke. Sudah mulai dapat atensi nih di channel Mukhtalifun Alwan, maka lebih sering kita ajak kemarin untuk ngobrol. Alhamdulillah waktunya ketemu walaupun ya Mas Tono kan juga punya kesibukan ya kan gitu. Mau nyapa penonton dulu? Boleh? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi jamain. Saudara-saudaraku semua, kaum muslimin yang ada dimanapun kita berada, kali ini saya diberi kesempatan lagi untuk menjadi narasumber di channel Mukhtalifun Alwan. Silakan. Kira-kira apa materi yang mau kita bahas? Ditantang kita nih. Gini, Mas Tono, pernah nggak dengar ungkapan kalimat atau ya gitulah yang menyebutkan bahwa dunia ini hanya permainan dan senda gurau belaka? Pernah dengar ya? Pernah. Karena kan familiar itu kan ungkapannya. Nah, bagaimana Mas Tono memandang ungkapan itu? Ya. Baik, dunia adalah tempat bermain dan senda gurau. Saya rasa itu pun juga pernah saya bahas itu di grup tausiah. Oh, di dalam Mas Tono? Ada juga. Pernah juga? Kami belum dapat berarti. Mungkin saudara Hakim belum melihat. Belum ya? Belum melihat. Ada juga itu. Dan itu kan memang kenyataan. Iya, benar. Bahwasanya kehidupan dunia yang kita jalani kan banyak digunakan untuk bermain-main. Benar. Contoh lah, orang sekarang banyak lagi main game. Benar. Sampai kadang-kadang larut dia dalam permainan tadi. Iya. Akhirnya yang lain jadi terbengkalai. Itu kan kenyataan. Benar. Terus apakah kita mau terus seperti itu? Terus larut dalam permainan? Kok nggak salah ada ayatnya itu. Ada ayatnya? Ada itu. Oh. Coba kita buka dulu. Boleh. Supaya enak kita membahasnya. Di surat Al-An'am ayat 32. Oh, Al-An'am. Ya. Bolehlah baca ini ya, Mas Tono ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa laibu walahu. Ya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan sebagai permainan dan senda gurau. Ayat. Jadi jelas kan ayatnya kan? Iya. Bahwasanya kehidupan dunia ini tidak lain adalah permainan dan senda gurau. Ayat ini menurut saya ini sebuah kenyataan yang Allah ungkap. Iya. Tinggal lagi bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita mau larut dalam permainan atau sebaiknya kita menjadi seorang pemain dalam kehidupan, atau kita nggak ikut bermain, atau mungkin kemungkinan lain orang malas mengikuti permainan. Karena kan kalau contohnya kayak tadi lah, banyak orang yang hari ini gemar main game hingga lupa ini itu segala macam. Nah, orang yang nggak ikut main kan biasanya punya kemungkinan lebih besar untuk nggak larut dalam game. Iya. Kan gitu kan. Nah, jadi kira-kira mana yang lebih bagus nih, Mas Tono? Kalau menurut saya yang lebih bagus adalah kita, kalaulah dunia ini adalah sebuah permainan, harusnya kita menjadi pemain. Jadi pemain. Harusnya kita menjadi pemain dalam kehidupan ini. Tinggal lagi apa yang mau kita mainkan. Peran apa yang mau kita mainkan. Jadi nggak asal main. Tidak asal main. Ya. Jadi apapun peran yang mau kita mainkan, harusnya kita pikirkan dulu. Karena setiap peran itu kan tentu ada konsekuensinya. Benar. Mau peran antagonis atau peran protagonis. Setiap peran itu ada punya konsekuensi.
Nah, jadi sebelum kita mengambil peran, kita pikirkan dulu peran apa yang mau kita mainkan. Makanya akhirnya dari ayat ini saya berpikir, betul juga ya. Kalau gitu, apa peranku? Kalau lah dunia ini adalah permainan, aku harus jadi pemain. Cuma permainan apa? Apa yang mau ku perankan? Akhirnya saya memberanikan diri untuk menjadi seorang pendai, pendakwah. Itulah peran yang coba saya mainkan. Ya. Iya. Ya. Itu cara Mas Tono ikut bermain. Iya. Agar apa? Agar minimal kitanya tidak larut, sayanya tidak larut dalam permainan yang kehidupan dunia yang ada. Saya menjaga diri kita, menjaga diri saya, dan orang pun lewat tausiah-tausiah yang saya sampaikan, orang pun bisa ikut terjaga. Nah, harapannya seperti itulah dia. Iya. Nah, jadi harusnya kita dengan ayat ini, harusnya kita jangan larut dalam sebuah permainan itu. Bukan berarti nggak usah ikut main gitu. Bukan berarti nggak ikut bermain. Justru karena permainan ikut main. Ikut main. Jadi pemain gitu. Karena kalau kita tidak jadi pemain, kita yang nanti akan dipermainkan. Contoh lah, sering saya lihat, gak usah jauh-jauh lah, terkadang anak saya melihat televisi, saat dia nonton, kadang-kadang dia marah sendiri tuh. Terbawa ya? Terbawa, bodoh kali. Kadang gitu juga main game, saat dia main game, terbawa dia, larut dia dalam permainannya tadi. Marah-marah, bodoh kali, pun harusnya tembak lah. Nah, gitu dia. Kita larut. Contoh lain, kadang-kadang mama-mama sering nonton sinetron. Iya. Padahal nggak ikut main. Padahal dia nggak ikut main. Tapi bisa nangis sendiri dia. Bisa. Kadang marah-marah sendiri. Ketemu orang mungkin dijambak. Sementara si pemain tadi dapat duit. Dia menang permainan itu. Dia berhasil menjadi seorang pemain. Kita jadi penonton doang. Dia berhasil menjadi seorang pemain. Makanya kalau kita nggak jadi pemain, kita akan dipermainkan oleh orang yang bermain. Mereka ngambil peran dalam permainan itu. Iya. Mereka mengambil peran, kita hanya penonton. Akhirnya kita dipermainkan oleh acting yang mereka mainkan. Oh iya. Sama dalam kehidupan inilah. Kita lihat kehidupan dunia ini kan kalau bisa dibilang miris ya. Kalau banyak kadang kita lihat ketimpangan di sana kemari, banyak kita kadang lihat ketimpangan hidup. Kenapa kita nggak coba menjadi pemain untuk hal itu? Kita menjaga keseimbangan, kita menjaga ketimpangan yang ada menjadi supaya seimbang. Berarti banyak ketidakadilan, banyak kezaliman yang sedang dimainkan di luar sana. Kalau seandainya ini dibiarkan, maka ini seakan ini menjadi sesuatu hal yang biasa. Lumrah aja ya? Lumrah. Padahal hal yang seperti itu bukan hal yang biasa. Maka siapa yang bisa mengingatkan itu? Kalau kita tidak mau menjadi seorang pemain. Iya. Kalau kita nonton saja ya payah, repot. Akhirnya kita marah-marah sendiri. Nah, ketika kita sudah marah-marah melihat ketimpangan yang ada, ketidakadilan yang ada, ujungnya kita kan marah kan? Betul. Sebagai penonton, ujungnya kan kita marah. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Untuk apa? Harusnya kita berpikir ketika itu terjadi, apa yang bisa kubuat ya? Dari sisi mana yang bisa kulakukan ya? Betul. Mana caranya ikut main ini? Gimana caranya ikut main supaya bisa mengimbangi, menjadi penyeimbang atas ketimpangan yang kita lihat. Untuk memenangkan permainan sekaligus gitu ya. Biar bisa membantu mereka, biar bisa nggak ada lagi ketimpangan itu. Gitu. Jadi cobalah kita berpikir untuk ke sana. Iya. Berpikir macam mana kita untuk menjadi seorang pemain di arena yang sudah Allah siapkan, bumi ini.
Iya. Ya, jadi bumi ini memang sengaja dicipta Allah untuk tempat tinggal kita, untuk tempat kita bermain, Iya. untuk mengaktingkan apapun yang mau kita buat. Iya. Jadi jadilah kita seorang aktor, jangan hanya jadi seorang penonton Nonton. Ya nggak bisa ngapa-ngapain. yang nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak mungkin bisa menang permainan. Iya. Oh. Dan tidak akan bisa merubah apapun kalau kita hanya menonton. menonton. Gitu. Saya berpikiran gini tadi Mas Tono di awal. Ketika saya tanyakan itu, yang gambaran saya Mas Tono jawab, ya udah namanya hidup permainan, ya udah biar aja dia bermain. Kita udah hindar aja biar nggak larut dalam permainan. Saya pikir gitu tadi di awal. Kalau kita menghindar, lambat laun pun kita akan terikut, Begitu ya. akan terpengaruh dalam permainan yang ada. Iya. Ya. Sama seperti Nabi Muhammad, dia paham betul dengan kondisi Mekah. Iya. Kondisinya jahiliyah. Kalau dia biarkan kondisi jahiliyah terus menerus seperti itu, maka dia pun akan terikut. Oh. Dia pun akan terikut dengan kondisi yang ada. Iya benar. Makanya dia berupaya macam mana cara merubah kondisi yang ada ya. Betul. Kondisi jahiliyah yang ada ya. Makanya dia berangkatlah, makanya saat waktu Jibril menyampaikan wahyunya, Iqra, bacalah. Iya. Ya. Kan Nabi Muhammad sempat bertanya itu, ma ana biqori. Iya. Apa yang harus aku baca? Betul. Ya, apa yang harus kubaca? Masa nggak ngerti? Wahai Rasul, wahai Nabi, kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan ismun Rabbmu yang telah mencipta. Iya. Baru nyambung dia. Baru Nabi pun nyambung. Berarti aku harus menjadi pemain ini. Betul. Menjadi aktor. Aku harus menjadi seorang pencipta. Iya. Mampu mencipta kondisi yang jahiliyah menjadi kondisi yang lebih baik, yang lebih islami. Jadi dia koneknya ke sana. Sifat Allah Al-Khaliq. Kalau Allah Al-Khaliq, berarti aku makhluknya. Ya. Sebagai seorang makhluk, harusnya aku care dengan kondisi yang ada. Akhirnya pun dia ikut. Include dia dengan ayat tersebut. Akhirnya dia mulailah berdakwah lewat orang-orang terdekat. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang Allah mencipta itu dari segumpal darah. Terpahami dialah, akhirnya mulailah dia berdakwah, mencipta sebuah kondisi, berangkat dari orang-orang yang punya hubungan darah sama dia. Lewat istrinya, anak, kemudian Ali bin Abi Thalib, ya kan? Orang terdekatnya Zaid, kemudian Abu Bakar, kemudian Utsman, ya. Berangkat 5. Nabi, Khadijah, Ali, Zaid, Abu Bakar. Ya. Jadi masing-masing ini punya peran sendiri. Akhirnya pun dia memberikan peran. Nabi Muhammad memberi peran. Kau main di kalangan bapak-bapak, wahai Abu Bakar, strategi Ali, ya? Iya. Oh, ini jadi, strategi permainan. Strategi permainan diajarkan oleh Rasulullah supaya berhasil mengubah kondisi jahiliyah menjadi islami. Ini permainan ya? Permainannya. Jadi Rasul menciptakan sebuah permainan. Nama permainan dakwah. Betul. Dia menciptakan permainan dakwah. Bukan berarti dakwah itu main-main. Ya, jadi dakwah itu dijadikan wadah, jadi sebuah wahana untuk dia macam mana dia mampu mengubah sebuah kondisi jahiliyah menjadi islami tadi. Jadi semua itu diperankan. Khadijah diperankan untuk bermain di kalangan ibu-ibu. Si Zaid dimainkan sebagai levelnya, sesuai dengan levelnya dia dimainkan di kalangan orang-orang yang menengah ke bawah.
Kan dia kapasitas dia sebagai budak, Iya, betul. maka permainan dia main di level orang menengah ke bawah. Nah, Jadi semuanya punya peran. Dengan begitu akhirnya berjalanlah dakwah itu dan berhasil mengubah kondisi Mekah. Mekah tadi menjadi lebih islami. Iya. Harusnya seperti ini. Ini kan sebuah contoh. Iya, iya, iya. Uswah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Iya. Jadilah kita pemain ketika kita melihat ketimpangan, ketidakadilan, ataupun kondisi jahiliyah, kondisi yang zulumat, harusnya kita mengambil peran menjadi seorang aktor, menjadi seorang pemain dalam kehidupan yang Allah siapkan, yaitu dunia. Jadi kita pemain. Dan Rasul menangkan itu. Dan Rasul akhirnya memenangkan permainan Iya. yang dia buat. Itu Akhirnya terciptalah dua haramain. Iya. Mekah, Ya, Madinah. Makkah dan Madinah. Terciptalah dua haramain. Nggak pernah tergambar sih kalau ini merupakan sebuah strategi permainan. Nah, kan Iya. gitu kan kalau kita bilang apa, kita pandang dari sisi ini permainan kan gitu. Bayangin kalau dulu Rasul Muhammad itu milih untuk nggak ikut main. Nah, dia pun akan tergilas. Iya, betul. Ah. Satu sisi juga masyarakat Makkah itu udah apa ya? Mungkin makin jahiliyah, artinya makin merajalela gitu. Memang ininya nih kayak gini kan Iya. gitu kan. Iya, Jadi kalau kita tidak bermain, kita tidak mampu menegakkan keadilan ataupun kebenaran. Kalau kita tidak bermain, maka dunia ini akan bukan semakin lama semakin bagus. Maka yang bermain mungkin ada peluang yang main itu orang-orang yang apa ya, tidak sesuai lah dengan apa kita bilangnya. Mungkin kalau dari sisi kita bukan orang-orang baik lah yang main. Kira-kira gitulah mungkin Mas Tono ya. Iya. Kalau Kalau kita lihat main, ya. lebih banyak orang mengambil peran sebagai peran antagonis. Kalau saya boleh berkata, banyak orang lebih banyak orang mengambil peran antagonis daripada peran protagonis. Maka ini harus diimbangi. Kita sebagai orang yang sudah mendapat risalah Allah, harusnya kita mampu mengimbangi kondisi yang ada. Kita harus bisa mengimbangi permainan yang sedang terjadi di dunia ini. Ya. Supaya kita tidak larut, supaya kita tidak tergilas dengan permainan yang sedang terjadi saat ini. Iya, betul. Kita harus bermain. Sekecil apapun permainan yang kita lakukan, kalau itu mempunyai manfaat, itu sudah bagus. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lain. Iya. Ya, kita harus mampu seperti itu. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk yang lain. Jadi kalau Kim boleh nyimpulkan, Mas Tono ini apa ya, ngambil opsi jadi pemain berdasarkan Quran yang kita bahas tadi. Iya, jadi pemain. Jadi gitu. Pemain. Kemudian dunia ini kan Rasul bilang ad-dunya majratul akhirah. Dunia ini sebagai ladang buat kita untuk menuju akhirat. Artinya jadikanlah dunia ini sebagai bekal kita, mencari bekal untuk sampai ke akhirat. Artinya kita bermain dalam rangka untuk membekali diri kita, mencari bekal untuk diri kita untuk sampai ke akhirat. Kalau banyak amal soleh yang kita buat, maka semakin banyaklah bekal yang bermanfaat buat kita nantinya sampai ke akhirat. Iya. Kalau seandainya amal-amal buruk yang lebih banyak kita lakukan, maka ini bukan menjadi sesuatu yang bermanfaat saat kita kembali, akan tetapi ini menjadi beban. Iya. Jadi ganjalan saat nanti kita kembali ke akhirat. Bahkan kita pun merasa takut untuk kembali. Padahal akhirat itu adalah kampung halaman kita. Iya. Tempat destinasi. Tujuan dari sebuah kehidupan. Iya, benar. Iya. Dunia ini bukan destinasi. Akhirat itulah destinasi dambaan kita. Namun bagaimana itu bisa menjadi destinasi dambaan kalau seandainya
terlalu banyak Iya. amal-amal yang tak baik yang kita lakukan. Benar, sepakat. Itu jadi ganjalan nantinya. Bahkan ketika kita sakaratul maut, ini akan terngiang-ngiang terus ini. Akan menjadi pikiran dia, menjadi sesuatu momok, menakutkan saat kita sedang dalam kondisi sakaratul maut. Oke. Maka bekali diri kita saat kita masih hidup, bekali diri kita untuk hal-hal yang baik. Jadilah kita peran-peran mengambil peran protagonis. Iya. Supaya nantinya kita kembali ke hadirat Allah dengan gembira, dengan lapanglah sesuai dengan doa kan, Allahumma hawin alaina fi sakratul maut. Ya Allah, mudahkanlah aku, ya kan? Saat dalam kondisi sakratul maut. Iya. Supaya mudah gimana? Nah, itu tadi, lakukanlah hal-hal yang terbaik. Ya. Dikot di anfusikum khair. Jadi siap sediakan untuk diri kita yang khair. Makanya kita sambung kalimat selanjutnya. Iya. Walad darul akhirah khair lilladzina yattaqun. Jadi darul akhirah, kampung akhirat itu yang terbaik. Ya. Lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang takwa. Iya. Jadi bagi orang yang takwa itu sudah tergambar dia macam mana kehidupan akhirat itu. Iya, betul. Ya. Macam mana kebaikan, nilai kebaikan yang akan dia dapatkan itu sudah tergambar bagi orang yang takwa. Tapi bagi orang yang larut dalam kehidupan dunia, yang cinta terhadap dunia, itu tak tergambarkan. Makanya ini tak menjadi sebuah, katakanlah, nggak menjadi suatu dambaan. Mati itu bukan suatu dambaan. Malah jadi momok menakutkan. Malah menjadi momok menakutkan bagi orang yang larut dalam permainan tadi. Tapi bagi orang yang takwa, dia mampu takwa menyikapi kondisi bumi tadi, menyikapi permainan tadi, ini menjadi sesuatu dambaan. Nah, darul akhirah itu menjadi suatu dambaan. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Nah, ditutup dengan kalimat pertanyaan, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Nah, artinya kalau kita tidak mampu memilah, ya, memilih mana yang terbaik buat diri kita, itu menggambarkan bahwasanya kita tak bekerja akal kita. Ya, ketika orang lebih memilih kehidupan dunia, ketika orang lebih memilih untuk larut dalam kehidupan dunia, itu menunjukkan dia tak berakal. Karena akhirat itu lebih baik. Kenapa kita lebih memilih yang sebentar? Yang sebentar, yang sementara dibandingkan yang kekal, yang abadi, yang lebih baik. Iya. Ibaratnya ketika kita diberikan sesuatu yang terbaik, terus kita tolak, gimana itu? Kan payah. Iya. Kan itu gambaran orang tadi. Gambaran orang tadi berarti, oh, memang orang tadi memang nggak menggunakan akal. Kita disuruh makan dalam Al-Quran contoh, kita disuruh makan yang toyib, halalan toyibah. Ya, benar. Kemudian kenyataannya kita lebih suka makan sesuatu yang tak toyib. Misalnya yang tak toyib itu apa? Khamar. Itu kan sesuatu yang tak toyib. Benar. Buat diri kita. Tapi kenyataannya kan memang ada orang yang suka dengan khamar tadi. Betul. Itu kan gambaran bahwasanya dia tak menggunakan akal sehatnya. Kenapa lebih memilih sesuatu yang tak toyib daripada yang toyib? Itu kan gambaran dirinya. Makanya Allah mengatakan afala ta'qilun. Iya. Mengapa? Nah, maka apakah kau tidak menggunakan akalmu? Ta'qilun itu bentuknya kata kerja itu. Berarti Allah berharap kita mempotensialkan akal kita. Nah, ketika akal tadi potensial, tentu akhirnya kita lebih memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Lantas dengan kehidupan dunia ini gimana kita menyikapinya?
jadilah kita pemain. Ya. Sekecil apapun peran yang kita mainkan, Ya. bila itu bermanfaat buat orang lain, itu sudah sangat membantu, Oh. ya, Oke. membantu perubahan yang ada. Nah, Ya. itu dia. Padahal pertanyaannya singkat tadi. Iya, Tapi jawabannya begitulah memang iya. apa yang saya pahami dari kehidupan ini tadi. Iya. Dengan ungkapan dunia adalah Mainan permainan, dan senda gurau. senda gurau. Berarti kalau menurut Mas Tono, ikut main, nyemplung di situ jadi pemain dan menangkan permainan gitu. Menangkan permainan. Oke. Seperti halnya Rasulullah juga seperti itu kan. Dia ikut bermain, dia menjadi aktor protagonis, dan dia akhirnya memenangkan permainan. Harusnya seperti itu kita menyikapi hidup ini sebelum kita menuju ke akhirat. Ya. Jadi ini dunia ini ibaratnya spasi ini. Ya, dunia ibarat terminal. Bukan terminal itu yang menjadi tujuan, tapi tempat di mana kita tuju itulah tujuan kita. Iya. Misalnya kita naik bus singgah ke terminal, tujuan kita Aceh misalnya. Maka sebetulnya Aceh itulah tujuan akhir kita. Sama seperti kita saat ini, kita hidup di dunia. Jadi dunia ini ibarat terminal. Nah, apakah kita mau tinggal di terminal? Enggak lah. Enggak kan? Sebentar aja lah. Sebentar. Kita sebentar di terminal, paling kita beli makanan, snack, betul. Ya kan? Yang bisa kita makan untuk sampai ke akhirat, untuk sampai ke akhirat. Iya. Itu dia. Jadi itu. Jadi kehidupan kita ini sebenarnya spasi untuk sampai ke akhirat. Spasi. Iya. Oke. Kalau dari Hakim pribadi sih apa ya? Ya di luar ekspektasi lah jawabannya gitu. Kebanyakan yang Hakim, jadi bukan Mas Tono yang Hakim tanya iya. Jadi ada beberapa orang yang Hakim anggap punya wawasan lebih gitu kan. Tanya. Dunia kan permainan sekadar beraka, makanya nggak usah ikut main katanya gitu. Ya udah kita minimalisir resiko. Kan orang yang main, kita nengok aja jadi penonton. Nah gitu. Mayoritas menjawab seperti itu Mas Tono. Tapi Mas Tono dengan apa? Penjelasannya dengan bayannya gitu kan. Udah main, jadi pemain, menangkan permainan. Kalau enggak kita dipermainkan orang yang enggak baik di luar sana gitu. Iya, harus seperti itulah kita. Seyogianya, harapannya seperti itu. Tinggal mau peran apa nih? Mau bermain di mana nih gitu ya kira-kira ya. Betul. Kita tinggal memilih peran apa. Karena kalau kita tidak mengambil peran, kita akan dipermainkan oleh kehidupan dunia yang sedang kita lakoni saat ini, yang sedang kita jalani ini. Jadi menurut saya itu, kalaupun ada orang mengambil sikap lebih bagus nggak usah main, itu ya kembali kepada pribadinya. Monggo aja ya. Ya monggo. Tapi kalau saya ditanya, lebih baik kita menjadi seorang pemain daripada dipermainkan. Nah, dari ayat inilah akhirnya termotivasi lah diri saya untuk menjadi seorang pemain, untuk menjadi seorang dai. Itu peran yang Mas Tono ambil itu peran dalam permainan di ini. Sambil mikir nih kira-kira peran apa yang mau ambil nih gitu. Ya itu Mas Tono, terima kasih penjelasannya, membuka pikiran, membuka wawasan lagi nih kembali kan, untuk apa ya, mengambil sikap, mengambil langkah dalam permainan ini gitu. Ikut ayo main gitu ya. Oke, insya Allah nanti ke depan kita kembali undang lagi Mas Tono ya, dengan pembahasan-pembahasan yang lain ya gitu. Ikhwan Al-Fidin, itu tadi obrolan kita bersama Mas Tono menanggapi tentang sebuah ungkapan mana dunia ini hanyalah sebagai permainan dan senda gurau belaka. Dijelaskan oleh Mas Tono tadi, tinggal kita mengambil peran apa nanti di situ. Sekian video kita pada kali ini. Bin Nasri minallah wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.